wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nabila Nur Fajrin, NIM G0E022009, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Semarang semester 2. Di sini saya akan melakukan review singkat terhadap buku Pendidikan Pancasila yang ditulis oleh Bu Arum Ambarsari SPD MPD sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Jadi buku Pendidikan Pancasila ini disusun sebagai referensi pembelajaran mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila di semester 1. Secara garis besar, buku ini membahas tentang dasar, latar belakang, tujuan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa, Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, sebagai sistem filsafat, sebagai sistem etika, Pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia, dan masih banyak lagi terkait dengan Pancasila. Selain itu, di buku Pendidikan Pancasila ini juga terdapat rangkuman dan bahan evaluasi tugas dan soal. Jadi setelah mahasiswa mempelajari materi yang ada di buku ini, mahasiswa bisa langsung mengevaluasi dengan mengerjakan tugas atau soal yang tersedia di buku ini. Selain itu, saya juga akan melakukan analisis terkait beberapa paragraf yang ada di dalam buku ini. Saya akan menganalisis paragraf pertama dan kedua di halaman 146 bab 5. Jadi dimulai dari paragraf pertama dulu. Menurut saya, paragraf pertama ini merupakan paragraf dengan pola pengembangan seleksi. Karena di sini terdapat kalimat ideologi menurut Usman dan Alfian. Ini bisa dilihat bahwa penulis sebelum menyusun paragraf ini, penulis itu melakukan seleksi terhadap beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Lalu dipilihlah menurut Usman dan Alfian. Nah, berdasarkan letak gagasan utamanya, paragraf 1 ini merupakan paragraf induktif karena gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Selanjutnya di paragraf yang kedua, berdasarkan letak gagasannya, paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena gagasan utamanya berada di awal paragraf. Nah, berdasarkan pola pengembangan paragrafnya, paragraf 2 ini merupakan pola pengembangan klasifikasi, ditandai dengan adanya pengklasifikasian 3 dimensi yang terkandung dalam ideologi. Ya, ada dimensi realita, itu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real, berakar pada hidup dalam masyarakat dan bangsanya. Lalu yang kedua, dimensi idealisme. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Ya. Sekiranya hanya itu saja. Nanti saya lampirkan foto paragrafnya ya di sini agar teman-teman bisa mengkoreksi dan bisa berpendapat juga terkait pola pengembangan kedua paragraf yang tadi saya bahas. Ya, cukup sekian. Semoga bisa diterima. Saya Nabila Nur Fajrin, pamit undur diri. Dadah.